rencana rekrutmen 2022 terkait dengan hal ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbudristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbudristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita udah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang kami sudah sedang diskusikan untuk kami siapkan draft Permenpan RB-nya, Ibu Pimpinan. Pertama tadi terkait penetapan kebutuhannya, tidak lagi hanya oleh Pemda, tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan. Kedua, proses rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dengan yang rekrutmen baru. Sehingga rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa kita naikkan setinggi mungkin, dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T. Dan terakhir, proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita, tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan formasi lamarannya di tempat-tempat tertentu. Kami kira itu tambahan sedikit, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, kami diundang ke sini dalam satu kegiatan yang sangat luar biasa, bagaimana perhatian luar biasa dari kawan-kawan Komisi 10 untuk saudara-saudara kita P3K yang ada di Indonesia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan memang satu kejutan buat kami sebagai sebagai wali kota bisa hadir bersama-sama ini sekalian melihat situasi dan kondisi yang sangat sudah luar biasa di Komisi 10 ini.
Saya secara singkat mau menyampaikan beberapa hal atau kendala yang mungkin menjadi pertimbangan sejalan atau searah dengan perjuangan dari Komisi 10 untuk membantu semua saudara-saudara kita di yang P3K. Yang pertama, bahwa sesungguhnya niat pemerintah untuk menyampaikan, untuk memperjuangkan P3K ini satu niat yang sangat tulus. Bagaimana pemerintah berpikir untuk menolong semua saudara-saudara kita yang selama ini dalam tanda petik terkatung-katung nasibnya. 1 juta P3K yang menjadi harapan pemerintah itu juga diterima dengan luar biasa oleh kami-kami di kabupaten kota. Namun sangat disayangkan memang ada beberapa kendala yang menjadi catatan buat kami sebagai pemimpin di kabupaten kota. Yang pertama catatan kami bahwa proses untuk menentukan kelulusan itu siogianya kalau menurut kami diberikan tanggung jawab kepada kami pimpinan daerah yang paling tahu, karena tujuan kita adalah bagaimana membantu mereka pada umumnya dengan tetap memperhatikan kemampuan mereka dalam proses mengajar. Karena kadang-kadang mohon maaf, orang yang sudah bekerja sekian lama, sudah berjuang sekian lama, sudah menjadi PTT atau honorer sekian puluh tahun, tiba-tiba mungkin karena memang sudah sedikit tua, akhirnya mereka diabaikan begitu saja. Kekecewaan mendasar yang mereka dapatkan itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang menggugah kita. Sedangkan mohon maaf, kadang-kadang adik-adik kita yang juga baru P3K, karena kepintaran dan sebagainya, mereka menjadi prioritas utama karena kelulusan mereka. Ini menjadi catatan dan perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh pemerintah, sehingga mungkin diberikan solusi-solusi tersendiri untuk penyelesaian itu. Jadi kalau usul kami yang pertama itu adalah supaya prioritas umur juga menjadi catatan penting untuk kita perjuangkan. Ya, yang tidak mengabaikan kemampuan mereka untuk mengajar. Dan yang ketiga lagi, mohon kalau bisa honorer yang 35 tahun itu otomatis, Bu. Otomatis itu nggak usah lagi pakai tes. Karena orang sudah berjuang, bekerja luar biasa bertahun-tahun sampai umurnya sudah sampai tua. Tiba-tiba kita abaikan mereka. Ini tolong diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi itu yang berikutnya. Kemudian yang paling terakhir saya harapkan, mudah-mudahan tadi disampaikan, udahlah kalau punya 1 juta yang lamar itu nggak nyampe 1 juta, angkat aja semua. Kalau nggak, udah serahkan kepada kami pimpinan daerah yang paling tahu, orang-orang sudah berjuang, orang sudah bekerja dan umurnya sudah tua, supaya kita usulkan saja supaya mereka itu tanpa tes. Itulah Ibu secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jeffrey. Terkait dengan dilanjutkan yang tahap ketiga ini, saya lebih melihat terhadap konsistensi pemerintah terkait dengan anggarannya. Itu pertama dulu. Kalau enggak, maka kami akan mendapatkan beban bertubi-tubi tiap tahun. Nomor 2, saya melihat afirmasi itu adalah harus nuwun sewu digenahno dhisik. Jadi afirmasi terhadap disabilitas, kemudian usia, dan di situ lamanya mengabdi, itu harus dikelirkan dulu. Karena yang ketiga ini juga nanti akan terjadi masalah lagi gitu. Jadi kami mohon kepada Ibu ini juga merespon terhadap apa yang disampaikan Pak Dede, itu adalah respon kami. Kedua, mohon Pak Dirjen GTK, saya lupa kapan beliau juga menyampaikan, mungkin pada waktu Maret kemarin di sini, bahwa dari yang disiapkan pemerintah hanya 17%, sekian itu yang jadi seakan-akan menyalahkan pemerintah daerah. Betul. Tidak memenuhi formasi itu, kuotanya. Padahal kuota di kami itu adalah sudah terus, dan kami siap juga, tinggal 800 sekian, 600 sekian itu adalah juga siap di tahap ketiga ini. Artinya kuota itu kita habiskan, asalkan tadi itu APBN-nya jelas.
izin menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan kami di daerah berkaitan dengan formasi GTT di wilayah kami. Saya mencoba untuk menyampaikan bahwa program GTT ini berangkat dari sebuah semangat yang sama, memberikan penghormatan kepada guru tidak tetap yang telah menunjukkan dedikasi keikhlasannya dengan mengabdi, memberikan kontribusi yang cukup luar biasa kepada dunia pendidikan. Data di kami masih mempunyai beban 621 dengan kualifikasi lulus passing grade P1, P2, dan P3 dan dinyatakan tidak lulus 404. Maka mohon kondisi ini dijadikan sebuah pertimbangan khusus. Kebijakan-kebijakan khusus yang harus segera dilakukan agar ada sebuah kepastian. Jangan sampai di daerah nanti timbul suasana kebatinan yang tidak nyaman, ada upaya-upaya diskriminasi dan aspek-aspek lain, dan ini menyebabkan sebuah kondisi sosial kultur yang berdampak kurang baik terhadap tata kelola pemerintahan kami. Yang perlu ada penjelasan aspek linearitas kualifikasi. Guru dengan mapel bahasa Inggris ini tidak ada formasi yang lain, harus ke bahasa Inggris. Satu sisi formasi mata pelajaran yang lain, ada opsi-opsi lain untuk bisa mengisi formasi-formasi yang lain. Jadi mohon juga ada kebijakan, nanti ada sebuah komunikasi dengan Kemenpan agar ada solusi berkaitan dengan GTT kami dengan mapel bahasa Inggris yang saat sekarang sudah dinyatakan lulus, tetapi formasinya belum tersedia dan tidak bisa mendapatkan atau mendaftar dengan formasi yang lain. Tentu 3 poin ini, yang paling akhir tentu sekali lagi kepada basis anggaran yang tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau yang terhormat, para pimpinan bahwa akan diperjuangkan, dan ini tentu sesuatu hal yang sangat kami harapkan semoga bisa terrealisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Demikian yang bisa kami aturkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.